Pada video kali ini kita akan belajar tentang teorema Stewart ya. Adik-adik mahasiswa boleh diperhatikan. Jadi teorema Stewart itu bunyinya adalah jika dalam segitiga ABC X menyatakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik sudut C dengan titik P yang terletak pada sisi AB, sehingga diketahui AP itu adalah C1 dan BP itu adalah C2. Maka berlaku X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 dikurangi dengan C1 C2C. Ini bisa digambarkan ya. Kita akan buktikan. Jadi saya gambar dulu segitiganya. Jadi saya punya segitiga sembarang. Saya punya segitiga sembarang. Itu ya. Kemudian ini saya namakan dengan A, B, C. Kemudian dinyatakan bahwa X menyatakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik sudut C dengan titik P yang terletak pada sisi AB. Maka di sini ada ruas garis yang menghubungkan antara sudut C dengan garis AB. Jadi ini adalah siku-siku ya. Ini adalah titik P. Kemudian yang ini adalah X yang menyatakan. Nah, ini adalah sisi A. Ini adalah sisi B, ini adalah C semua ya. Tetapi kemudian AP itu adalah C1, BP-nya itu adalah C2. Tetapi ingat bahwa yang AB semua ini itu adalah C aja. Ya. Sisi dari AB ini, sisi AB itu adalah C, sisi BC itu adalah A, sisi AC itu adalah B. Kemudian di sini ada proyeksi ya. Seperti itu. Nah, demikian. Nah, kita buat sini diketahui ada beberapa hal. Yang pertama itu titik P itu terletak pada garis AB ya, sehingga AP-nya itu sama dengan C1, BP-nya sama dengan C2, kemudian CD itu tegak lurus dengan AB ya, dengan CP-nya itu sama dengan X. Oke, sorry, minta maaf ya, ini adalah CP ya, bukan CD. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan bahwa X kuadrat C itu rumusnya yang di atas. Kita akan buktikan. Yang pertama kita perhatikan ada beberapa segitiga ya. Yang pertama itu kita perhatikan segitiga PBC. Nah, segitiga PBC ini kita menggunakan teorema proyeksi yang sudah kita pelajari. Nah, teorema proyeksi dari dari sisi A. Berarti A kuadrat sama dengan C2 kuadrat ditambah X kuadrat tambah 2C2P. Ya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang segitiga
ABC. Kita perhatikan segitiganya. Segitiga ABC ini ya, segitiga ABC. Yang tadi kita perhatikan segitiga PBC. Gitu ya. Nah, segitiga ABC ini kita buat proyeksinya ya. Dengan menggunakan teorema proyeksi, kita dapatkan bahwa B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan C1. C1 kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2 C1P. Gitu ya. Nah, ini misalkan ini adalah bintang ya. Ini bintang 2. Gitu ya. Nah, sekarang dari kedua ruas persamaan ini kita kalikan dengan C1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan C2. Jadi saya tulis kembali ya di sini. A kuadrat sama dengan C2 kuadrat tambah X kuadrat tambah 2C2 kali P. B kuadratnya sama dengan C1 kuadrat tambah X kuadrat kurang 2C1P. Nah, ini dikalikan dengan C1, ini dikalikan dengan C2. Sehingga menjadi A kuadrat C1 sama dengan C1 C2 kuadrat tambah C1X kuadrat ditambah 2C1 C2P. Yang kedua adalah dikalikan dengan C2, berarti B kuadrat C2 sama dengan C1 kuadrat C2 ditambah C2X kuadrat dikurangi dengan 2C1 C2P. Ya kan? Nah, kedua ruas ini kita jumlahkan. Kita tambahkan ya, berarti ini menjadi A kuadrat C1 ditambahkan dengan B kuadrat C2 itu sama dengan C1 C2 kuadrat ditambah dengan X kuadrat C1 ditambah 2. Kalau kita jumlahkan berarti yang ini sama ini udah selesai ya. Berarti kita tuliskan saja yang tersisa. Ini tambah C1 kuadrat C2 ditambah C2X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini menjadi A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 itu sama dengan, kita kumpulkan yang sejenis ya. Jadi ini sama ini kan sama ya, kita keluarkan menjadi C1 C2 dikalikan dengan ini C1 ini ya, ditambahkan dengan C2. Kemudian X kuadrat dikalikan dengan C1 tambah C2. Nah, di sini A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 kan sama dengan C1 C2. Ini adalah C kan? Ini sama ini itu kan sama dengan C. Ini ya. C1 tambah C2 kan C ya. Berarti ini sama dengan C kali C ditambah dengan X kuadrat kali C. Ya, jadi X kuadrat C itu sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 dikurangi dengan C1 C2 dikalikan dengan C.
ini adalah rumusnya. Ini sama ya. X kuadrat C sama dengan A1C. A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 kurang C1 C kuadrat C1 C2 C. Ini sama ya. Oke, kita lanjutkan dengan teorema apa itu? Teorema yang terakhir ya. Kode presensi kita boleh dicatat ya, boleh diisi presensinya. Enam, 5, 4, A, B, Z, 1, 4. Thank you. Oke, kita lanjutkan dengan teorema panjang garis bagi luar segitiga. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang teorema panjang garis bagi dalam suatu segitiga. Ya, nah sekarang kita akan teorema panjang garis berat juga sudah, teorema panjang garis bagi dalam suatu segitiga, dan teorema sekarang kita belajar tentang teorema panjang garis bagi luar segitiga. Ya, kita bedakan ya, kalau yang ini itu gambar segitiganya gini ya, karena teoremanya adalah panjang garis bagi dalam segitiga ya. Sedangkan ini adalah teorema panjang garis bagi yang luar segitiga. Bunyinya adalah jika dalam segitiga ABC yang panjang sisi-sisinya masing-masing adalah A, B, dan C. Ya, jadi ini saya punya segitiga. Ini ya, ABC. Kemudian panjang sisinya masing-masing A, B, C. Diketahui garis bagi luar sudut ACB, berarti sudut ya, ini sudutnya. Memotong sinar garis BA, ini sinar garisnya, memuat sisi AB pada titik D. Jadi ini adalah sinar garis BA. Udah, sinar garis yang kemudian dengan pada titik D ini dengan susunannya adalah DAB. A diantara B dan D. Sehingga AB ini adalah sama dengan C. AD sama dengan C1. Jadi ini adalah C1. Kemudian BD-nya adalah C2. Jadi ini BD-nya adalah, saya bisa tulis ini ya, BD-nya itu adalah C2. C2-nya itu adalah C tambah C1 ya. Kemudian garis bagi luar tersebut adalah CD yang dilambangkan dengan DC. Jadi kita akan membuktikan bahwa D kuadrat C, DC kuadrat sama dengan C1 C2 kurang AB. Ya, jadi garis bagi luar adalah yang CD ini nih, yang kita akan buktikan. Ini adalah garis baginya kita lambangkan dengan DC. Dengan rumus adalah DC kuadrat sama dengan C1 C2 kurang AB. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu yang diketahui. Apa aja nih? Diketahui bahwa kita lihat sudut ECD. Kita lihat sudut ECD. Oh ya, ini minta maaf ya, saya lupa.
ini adalah E ya. Jadi sudut ECD, sudut yang ini dia ECD, itu dia kongruen dengan sudut ACD. Ini sudutnya ACD ya. Jadi ini kongruen dengan ini. Saya sudut C1, C2 kongruen dengan sudut C1. Kayak gitu ya. Jadi kongruen dengan sudut ACD. Gitu ya. Nah, atau sudut C2 kongruen dengan sudut C1. Gitu ya. Nah, sekarang apalagi yang diketahui? AD-nya sama dengan C1, BD-nya sama dengan C2. Ya. Nah, bukti ya. Kita lihat dalam segitiga ABC. Ini berlaku AC banding BC sama dengan AD banding DB. Ya. AC ini AC banding BC sama dengan AD banding DB. Sama ya. Oke. Nah, ini berarti sama aja dengan mengatakan bahwa AC-nya itu adalah B, BC-nya itu adalah A, AD-nya itu adalah C1, sedangkan BD-nya itu adalah C2. Gitu ya. Jadi di sini saya buat aja ya. C1 banding C2 itu sama dengan B banding A. Nah, ini bisa saya tuliskan menjadi C2 kurang C1 banding A kurang B itu sama dengan C1 banding B. Ya. Atau C banding A kurang B sama dengan C1 banding B. Dapat dituliskan bahwa C1 sama dengan BC bagi dengan A kurang B. Gitu ya. Nah, hal yang sama berlaku jika kalau saya punya ini yang kedua. C1 banding C2 sama dengan B banding A. Itu bisa saya tuliskan menjadi C2 kurang C1 banding A kurang B sama dengan C2 banding A. Nah, ini sama aja dengan C1C banding A kurang B sama dengan C2 banding A. Atau C2-nya sama dengan AC banding A kurang B. Itu ya. Nah, untuk mencari DC ini kita gunakan teorema Stewart. Ya, teorema Stewart dalam segitiga ABC. Nah, teorema Stewart itu kan kita baru belajar ya. Berarti itu bisa dituliskan sebagai CA kuadrat dikalikan dengan DB
sama dengan BC kuadrat dikalikan dengan AD ditambah DC kuadrat dikalikan dengan AB dikurangi dengan AD kali BD kali AB. Itu ya, harus perhatikan nih segitiga ya. Oke, C1 C2 dikalikan dengan C. Jadi AD BD dikalikan dengan AB. Nah, ini kan sama aja dengan CA kuadrat itu adalah B kuadrat kali C2 sama dengan A kuadrat kali C1. DC kuadrat ini adalah tadi DC kuadrat. AB-nya adalah C kurang C1 C2 kali dengan C. Nah, ini kan bisa diselesaikan menjadi ini DC kuadrat dikalikan dengan C itu sama dengan B kuadrat kali C2 dikurangi dengan A kuadrat dikalikan C1 ditambah C1 C2 C. Ya. Nah, ini misalkan persamaan 1. Ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Nah, kemudian selanjutnya kita substitusi. Persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 ya. Tuh. Ke persamaan 3. Nah, berarti kita lihat di sini persamaan 3-nya adalah kita tuliskan sini ya, DC kuadrat kali C sama dengan B kuadrat kali C2 kurang A kuadrat kali C1 tambah C1 C2C. Gitu ya. Nah, kita ganti menjadi ini C1-nya adalah BC per A kurang B, C2-nya AC per A kurang B. Berarti B kuadrat ya dikalikan dengan AC bagi A kurang B dikurangi dengan A kuadrat kali BC per A kurang B lalu ditambahkan dengan C1 C2C. Nah, ini sama dengan kita langsung hitung aja ya. Abaikan suara ayam-ayamnya ya. Ini sama saja, ini udah sama ya ini. A kurang B, A kurang B. Berarti ini kan B kuadrat AC kurang A bentar. Ini sama dengan AB kuadrat C kurang A kuadrat BC ya dibagi dengan A kurang B ditambah dengan C1 C2C gitu ya. Nah, ini bisa saya keluarkan karena ini ada AB-nya, berarti ini saya keluarkan AB ya, A, B, C boleh ya. Berarti tersisa ini B, ini kurang A dibagi dengan A kurang B ditambahkan dengan C1 C2C. Nah, yang ini menjadi saya bisa buat menjadi negatif di luar, ini A kurang B. Ya, kenapa? Agar saya bisa penyebut dan pembilangnya itu bisa habis dicoret ya. Jadi ketika ini berarti ini habis ya, berarti tinggal negatif. Berarti ini jadi negatif ABC ditambahkan dengan C1 C2C. Di sini adalah DC kuadrat kali C. Sehingga DC kuadratnya adalah
C1, C2 dikurangi atau ya kurangi dengan AB. Kenapa? Karena ini kan C ya, ini bagi C. Ini kita bagi C, ini ya. Ini kita bagi C. Sehingga tersisa C1, C2 dikurangi dengan AB. Begitu. Nah, kita lihat udah sama atau belum. Ini ya, C1, C2 kurang AB. Jadi terbukti ya. Oke, terima kasih.